Sudah 5 hari aku tinggal di rumah Darwito yang sederhana, namun hangat dengan keramahannya. Dia tinggal sendirian karena orang tuanya telah meninggal. Pekerjaannya pun hanya seorang petani yang sederhana. Dia adalah sepupuku. Dia pernah tinggal di rumahku selama 3 tahun. Namun akhirnya dia lebih memilih kembali ke desanya. Secara umum, tempat tinggal Darwito ini terkesan damai, walaupun serba sederhana dan apa adanya. Tapi ada yang aneh. Semenjak aku datang 5 hari yang lalu, setiap malam dari selepas maghrib, desa yang sejak siang ramai tiba-tiba saja seperti desa mati. Nyaris tak ada kehidupan. Dan tak kenapa para warga di sana selalu menutup pintu rumahnya rapat-rapat jika sudah malam hari, dan hanya menghidupkan lampu tempel untuk menerangi rumahnya. Aku sendiri juga heran. Darwito pun melakukan hal yang sama. Memang sudah lumrah. Tempat tinggal Darwito ini belum dialiri listrik. Tapi entah kenapa, meskipun sumber pencahayaan banyak dan bisa dari mana saja, Darwito hanya menghidupkan 1 lampu saja. Seperti lampu cempor, dan itu pun hanya disimpan di ruang tamu dan harus dimatikan pada saat tidur. Aku sempat bertanya pada Darwito, kenapa? Darwito yang tinggal sendiri karena belum menikah itu pun hanya menggelengkan kepala dan menundukkan wajahnya. Seperti ada sebuah rahasia besar yang sedang ditutupinya. Melihat sikap sepupuku ini, aku semakin penasaran. Dan satu hal janggal yang selalu mengganjal di pikiranku selama aku tinggal di sana adalah suara gamelan yang selalu kudengar setiap malam. Dan suara gamelan ini terdengar sangat jelas, meskipun samar dari kejauhan. Aku sempat bertanya pada Darwito ataupun tetangga yang ada di sekitar desa itu, tapi mereka sepertinya tidak mau menjawab. Bahkan terlihat dari raut wajah mereka seperti menyiratkan ketakutan dan kecemasan. Ya, setiap malam suara gamelan itu terdengar. Hari ini dan malam-malam berikutnya pun seperti itu. Suaranya seakan terhantarkan oleh hembusan angin. Yang ku tahu dari suara gamelan ini, biasanya terdengar jika ada pesta pernikahan. Tapi setauku tidak ada warga desa yang mengadakan pesta, apalagi pesta pernikahan. Dan ini malam hari. Karena rasa penasaranku tinggi, aku ingin mencoba mencari tahu sendiri.
dari mana sebenarnya sumber suara itu. Namun saat itu ketika aku hendak keluar dari rumah, Darwito buru-buru mencegahku. Dia memegang tanganku dan menarikku untuk tidak keluar dari rumah. Di saat suara gamelan itu masih terdengar. Aku benar-benar ingin tahu ada apa sebenarnya di desa itu. Suara gamelan yang terdengar itu bernada kebogiro. Yang terdengar makin lama makin jelas. Dia menarikku dan memaksaku duduk. Aku mendesak sepupuku itu untuk mengizinkanku keluar dan mencari tahu. Namun dia tidak mengizinkanku dan masih diam seribu bahasa. Tatapan matanya seperti memohon padaku untuk tidak usah mencari tahu. Singkat cerita, karena aku setengah mati, dibuat penasaran dengan suara gamelan itu. Akhirnya aku menunggu saat yang tepat. Dan malam itu terdengar lagi. Diam-diam aku keluar dari rumah sekitar jam 9 malam saat itu. Kubuka pintu dengan perlahan agar Darwito tidak terbangun. Rasa penasaranku melangkahkan kakiku mendekati suara gamelan itu berasal. Aku berjalan terus mencari di mana suara gamelan itu bermuara. Suasana desa saat itu sangat gelap. Nyaris tidak ada penerangan sama sekali. Dan menurut kepala kampung yang sempat aku ajak ngobrol, suara gamelan itu sudah mulai terdengar selama seminggu sebelum kedatanganku. Jadi seperti teror bagi warga yang sebelumnya tidak pernah terjadi katanya. Aku mempertajam pendengaranku. Langit malam ketika itu mendung. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Sesekali ku dengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Aku berjalan terus sampai akhirnya aku sampai di sebuah bukit. Bukit yang konon aku pernah mendengar ceritanya dari orang-orang. Bukit ini cukup sakral. Jangankan malam hari, di siang hari saja para warga sangat enggan untuk mendekati tempat itu. Apalagi menginjakkan kakinya untuk mendekati puncak bukit.
namun tidak denganku. Akhirnya aku berhasil menginjakkan kakiku di puncak bukit. Dan tiba-tiba saja jantungku berdegup lebih cepat. Keringat dingin pun mengucur membasahi tubuhku. Merinding, takut, cemas, dan penasaran bergabung menjadi satu. Sementara suara gamelan itu semakin terdengar sangat jelas dari balik bukit ini. Aku berjalan perlahan, dan ketika aku tengok, astaga! Dari balik bukit itu, aku melihat keramaian. Seperti ada pesta yang meriah. Banyak sekali orang-orang di sana. Bahkan aku mendengar ada yang berjalan mendekatiku. Buru-buru aku bersembunyi di balik semak belukar. Sementara suara langkah kaki mereka semakin banyak. Kuperhatikan orang-orang tersebut menggunakan pakaian layaknya adat pesta perkawinan. Ada 4 orang yang masing-masing bawa bungkusan tak apa isinya. Aku sendiri berusaha mendekat seiring langkah kaki mereka, sambil tetap bersembunyi. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah lapangan yang sangat luas. Ada panggung juga di sana. Aku lihat banyak orang yang berkumpul di dekat sebuah panggung. Aku mengedarkan pandanganku, dan aku melihat serombongan orang yang berpakaian adat juga sedang memainkan gamelan. Dan ketika ku perhatikan lagi dengan seksama, ya Tuhan, mereka semuanya berwajah mengerikan. Posisi wajahnya sudah tak beraturan, hancur berlumuran darah. Aku hanya terpaku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Dan ketika aku perhatikan yang lainnya, ini lebih mengerikan. Ternyata orang-orang yang berkumpul di sana banyak juga yang anggota tubuhnya tidak sempurna. Wajah hancur, tidak berlengan, perut terburai dan astaga. Aku coba meyakinkan diriku bahwa ini bukan mimpi. Aku kucek mataku dan kulihat lagi, ternyata jelas nyata. Rombongan itu kini semakin bisa kulihat dengan jelas. Ada sosok perempuan yang memakai baju pengantin berbusana lengkap khas adat Jawa. Dia mengenakan kebaya yang basah karena dipenuhi darah. Dan aku sempat melihat juga ada belatung-belatung yang menjadi hiasan di sekelilingnya. Ditambah dengan seuntai kalung yang dirangkai dari bunga kuburan yang amat busuk baunya. Dan ketika kulihat dan melirik sang pengantin pria, astaga, aku terperanjat kaget dan seakan tak percaya. Ketika kulihat pengantin pria itu sepupuku Darwito. Ya Tuhan, tidak mungkin. Wajah pengantin pria itu memang mirip Darwito, namun sangat pucat dengan tatapan yang kosong. Ketika aku sedang melihatnya, tiba-tiba Darwito melihat ke arahku. Dan wajahnya yang datar
kini berubah. Matanya melotot dan seakan marah melihatku ada di sana. Aku bergegas meninggalkan lapangan itu dan berlari sekencang-kencangnya. Ketika aku berlari, terdengar di belakangku ada suara langkah kaki yang mengejarku. Iya, sosok-sosok itu seakan mengejarku. Dan di atas, aku pun merasa seperti ada kain-kain putih yang berseliweran dan tertawa cekikikan. Namun aku terus berlari tanpa peduli kemana kakiku ini akan membawaku sampai... Aku terjatuh dari bukit dan tubuhku terguling-guling hingga aku pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, aku terbangun. Dan di sisiku sudah ada Pak Sarbini, salah satu dari tetangga terdekat sepupuku. Dia bilang katanya menemukanku tidur di tegalan sawah. Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, terdengar suara kentongan. Suara kentongan yang bersahut-sahut dari setiap pelosok desa. Lalu Pak Sarbini berkata, kalau ada suara kentongan seperti itu berarti ada yang meninggal. Aku tersentak kaget. Dan tiba-tiba aku mengkhawatirkan Darwito. Tanpa pikir panjang, kami berdua langsung bergegas pergi ke rumah Darwito. Sampainya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul. Dan ketika aku masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terbaring jenazah Darwito di sana. Aku menangis sejadi-jadinya. Jenazah Darwito dipenuhi dengan luka. Aneh. Menumpuk berbagai macam pertanyaan di kepalaku. Apakah tadi malam yang kutemui di bukit itu memang benar Darwito? Dan katanya juga ku dengar dari orang-orang sekitar, jika seperti ini, mungkin Darwito telah melakukan pesugihan di sana. Dan mungkin dia sudah mengikat perjanjian antara dirinya dengan iblis. Dan apakah suara gamelan itu merupakan sebuah tanda bahwa dia akan dijemput? Segala dugaan berkecamuk di dalam pikiranku. Walau alam. Yang jelas, kejadian ini pasti tidak bisa kulupakan sama sekali.